Kifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipina Diva, mahasiswa semester 5, program studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibrahimiyah. Dengan nomor peserta 2018401009. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penentuan nilai sun protection factor anggur laut secara in vitro menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan metode dan jenis pelarut ekstraksi yang berbeda. Latar belakang penelitian saya adalah matahari adalah sumber kehidupan. Pernyataan ini tidak dapat dipungkiri mengingat berbagai proses kehidupan memerlukan sinar matahari dalam tahapannya. Demikian pula pada beberapa proses yang terjadi pada kulit, seperti pembentukan vitamin D, warna kulit, dan lain-lain. Akan tetapi, di balik keutamaan sinar matahari tersebut, beberapa efek merugikan dapat timbul karena paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan pada kulit manusia karena sinar UV. Di sini, sinar UV yang mencapai ke permukaan bumi itu ada dua. Ada sinar UVA dan sinar UVB. Sinar UVA dengan panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer. Sinar UVA sendiri dibagi menjadi dua. Ada sinar UVA1 atau sinar UVA jauh dengan panjang gelombang 340 sampai 400 nanometer. Yang kedua ada sinar UVA2 atau sinar UVA dekat dengan panjang gelombang 320 sampai 340 nanometer. Selanjutnya, ada sinar UVB dengan panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer. Sebenarnya ada satu lagi sinar UV, yaitu adalah sinar UVC. Akan tetapi, karena sinar UVC masih terhalang oleh atmosfer bumi, maka sinar UVC tidak termasuk ke dalam kategori sinar UV yang mencapai ke permukaan bumi. Nah, di sini ada gambar antioksidan dan free radikal atau radikal bebas. Dari gambar ini bisa didefinisikan bahwa radikal bebas itu adalah zat dengan molekul yang mengandung elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas akan mengikat elektron dari senyawa lain seperti lipid, karbohidrat, protein, dan DNA, sehingga terjadi reaksi berantai. DNA yang mengalami kerusakan akibat radikal bebas akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti kanker kulit dan lain-lain. Nah, pentingnya memakai tabir surya. Tabir surya sendiri adalah suatu zat atau material yang dapat melindungi kulit terhadap radiasi sinar UV. Nah, biasanya tabir surya itu dinyatakan dalam label dengan kekuatan SPF tertentu dari 2 sampai 60. Angka ini menunjukkan seberapa lama produk tersebut mampu melindungi atau memblok sinar ultraviolet yang menyebabkan kulit terbakar. Nah, di sini saya menggunakan tumbuhan anggur laut sebagai sampel dalam proposal penelitian saya. Karena anggur laut mengandung zat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh, terutama pada kulit. Rumusan masalah. 1. Potensi sumber daya anggur laut di perairan tropis Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih terbatas untuk kesehatan. Kedua, banyaknya masalah kesehatan masyarakat akibat radikal bebas dari sinar matahari, polusi, dan lain-lain. Ketiga, belum adanya pemanfaatan anggur laut sebagai bahan kosmetik kulit. Tujuan penelitian saya adalah, pertama, memanfaatkan anggur laut sebagai salah satu potensi perairan Indonesia menjadi produk kesehatan berkualitas dan bernilai tambah. Kedua, memperoleh antioksidan alami dari anggur laut. Ketiga, memanfaatkan anggur laut sebagai bahan kosmetik kulit.
Batasan masalah proposal penelitian saya. Pertama, subjek yang diteliti adalah anggur laut. Metode ekstraksi yang digunakan adalah mastrasi dan soklet. Kedua, parameter yang digunakan adalah spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui nilai absorbansi ekstrak cair anggur laut. Dan untuk menentukan aktivitas antioksidan, maka saya menggunakan metode DPPH. Ketiga, ada variabel bebas. Variabel bebas penelitian ini yaitu kondisi anggur laut segar dan kering dengan kondisi anggur laut segar 1 hari dan kondisi anggur laut kering 4 hari. Nah, taksonomi dari anggur laut, dari tumbuhan anggur laut, dari kerajaan tumbuhan, divisi Chlorophyta, kelas Chlorophyceae atau alga hijau, bangsa dari bangsa Caulerpales atau Siphonoales, dari suku Caulerpaceae dan genus Caulerpa. Nah, senyawa spesifik yang terkandung dalam tumbuhan anggur laut yang bisa dibuat untuk antioksidan adalah senyawa polifenol, karena polifenol itu berguna untuk mendonorkan atom hidrogen dan menangkap radikal bebas. Nah, kerangka pemikiran saya, pertama, dari anggur laut segar. Dari anggur laut segar itu, karena saya membuat 2 sampel anggur laut segar dan anggur laut kering, nah jadi dari anggur laut segar itu ada yang langsung di blender dan ada yang langsung dibuat simplisia. Nah, pembuatan simplisia melalui proses dari sortasi basah sampai sortasi kering. Nah, ketika anggur laut telah menjadi simplisia, maka diekstraksi. Maka anggur laut segar dan anggur laut dan simplisia anggur laut diekstraksi menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan metode mastrasi dan metode soklet. Nah, dan juga saya menggunakan 2 pelarut dari masing-masing metode, yaitu pelarut etil asetat dan pelarut etanol. Dari hasil ekstraksi menggunakan metode mastrasi dan soklet, maka diuji visual, yaitu diuji organoleptis, bentuk, bau, dan warna. Lalu diuji pH menggunakan pH meter. Selanjutnya, setelah diuji visual dan diuji pH, maka ekstraksi anggur laut itu diuji antioksidannya. Kemudian diuji sun protection factor, maksudnya diuji nilai SPF-nya. Setelah hasil didapat, maka dilakukan analisis data. Nah, metodologi dalam penelitian saya menggunakan alat, ada spektrofotometer UV-Vis, pH meter, neraca analitik, blender, ekstraktor soklet, oven, dan alat-alat gelas untuk analisis. Bahan yang saya gunakan ada anggur laut segar, anggur laut kering, etil asetat, etanol, dan DPPH. Nah, langkah kerja, karena saya menggunakan 2 metode. Pertama, metode macerasi. Hal yang pertama dilakukan adalah membersihkan anggur laut dari kotoran. Yang kedua, mencuci anggur laut segar dengan air mengalir. Ketiga, menimbang anggur laut segar sebanyak 250 gram. Keempat, anggur laut segar itu ditambah pelarut sebanyak 2,5 liter. Lalu, anggur laut segar dimacerasi selama 2 kali 24 jam atau 2 hari 2 malam. Setelah itu, setelah didapatkan hasil dari ekstraksi, maka disaring hasil ekstraksinya. Nah, yang kedua adalah metode soklet. Metode soklet, pertama, menghaluskan anggur laut, menghaluskan simplisia anggur laut. Kedua, membungkus anggur laut dengan kertas saring. Ketiga, memasukkan batu didih ke dalam labu alas bulat. Selanjutnya, kertas saring dan sampel dimasukkan ke dalam timbal. Lalu dimasukkan timbal ke dalam lubang ekstraktor dan dituang pelarut ke dalam timbal. Lalu dilakukan pemanasan. Nah, setelah dilakukan pemanasan, diambil hasil ekstraksi. Nah, ini adalah gambar untuk metode macerasi dan metode soklet yang akan saya gunakan untuk penelitian saya nanti. Nah, di sini dari hasil yang didapat dari pengujian masing-masing ekstraksi, hasil yang didapat dari masing-masing ekstraksi, maka lalu dilakukan pengujian. Pertama, ada uji visual yang tadi itu untuk menguji organoleptisnya. Setelah itu maka diuji pH menggunakan pH meter. Yang kedua, diuji SPF menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Nah, nilai SPF yang tertinggi itu, nilai absorbasi SPF yang tertinggi itu, maka diambil untuk diuji antioksidannya menggunakan metode DPPH. Nah, setelah hasil didapat, maka dilakukan analisis data, perbandingan nilai pH, antioksidan, dan SPF
secara in vitro dilakukan dengan uji Tsui ANOVA menggunakan IBM SPSS 21. Demikian presentasi proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.